Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmatnya, ma'unahnya, taufik serta hidayahnya, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah dan juga amal soleh kita akan menjadikan amal itu menjadi amal yang diterima dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beserta salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita melakukan amal soleh atau amal ibadah, kalau amal itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak harus memiliki dua syarat mutlak. Yang pertama adalah yang menyangkut masalah yang berkenaan dengan syariat. Artinya kalau kita melakukan amal maka harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah amal itu dilakukan karena ikhlas. Ikhlas itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita lihat dilakukan oleh saudara-saudara kita, manakala kemudian melakukan sholat, mesti melafadzkan niat usolli fardul maghribi salasa rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kan menunjukkan bagaimana pada saat dia melakukan ibadah itu mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap yang namanya bagaimana Allah itu meridhoi apa yang kemudian dilakukan oleh kita. Nah, Fudail bin Iyad pernah ditanya oleh seorang bahwa apa yang dimaksud dengan amal yang ikhlas dan juga amal yang benar. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya amal yang dilandasi keikhlasan tetapi tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walaupun amal itu ikhlas, tapi kalau kemudian tidak mengikuti syariat, maka amal itu kemudian akan tertolak. Begitu sebaliknya, amal yang benar tetapi tidak dilandasi dengan keikhlasan juga kemudian tidak diterima oleh Allah. Ngelakoni ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu juga pun tidak akan diterima oleh Allah. Amal perbuatan itu harus bisa diterima oleh Allah jika didasari dengan keikhlasan dan dilaksanakan dengan benar. Maka Fudail bin Iyad mengungkapkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 yang biasa dibaca oleh Ustadz Fadil, famangkana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa yang kemudian liqa'a, ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fal ya'mal, maka hendaklah ia melakukan amal soleh, amal kebaikan, kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan amal soleh itu kemudian disertai dengan ikhlas, tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dua syarat yang kemudian menjadikan amal ibadah kita, amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fudail bin Iyad juga mengatakan ada beberapa tahapan kalau orang itu ikhlas dalam melakukan amal perbuatan, atau ada beberapa tanda keikhlasan manakala orang tersebut melakukan sesuatu. Apa? Yang pertama kata beliau adalah keikhlasan itu akan hadir jika kita itu takut akan popularitas. Jadi seorang yang ikhlas itu manakala dia melakukan sesuatu, dia takut akan dikenal oleh banyak orang. Dia takut kemudian namanya menjadi tenar. Dia takut kemudian menjadi populer. Itu orang yang ikhlas. Ya. Maka dulu di tempat saya itu ada seorang ulama yang cukup harismatik. Artinya harismatik kalau bahasa kita itu koyo wali, sakti, mandraguna. Sehingga kalau ada seseorang yang mau nyalon lurah, itu mesti dadine dengan izin Allah. Kalau kemudian bertemu dengan ustadz atau ulama tersebut. Nah, yang terkadang unik kalau beliau ngisi pengajian, itu mesti yang pertama beliau mesti membawa gula teh. Yang kedua mesti membawa pisang. Ya. Jadi gula tehnya itu kemudian diserahkan kepada panitia untuk gawe wedang. Yang pisangnya kemudian dibagikan kepada para jamaah. Nah, kemudian beliau setelah memberi istilahnya disuruh untuk naik mimbar ngisi pengajian, mesti yang pertama kali Bapak Ibu kulit pisangnya ojo dibuang. Karena apa? Mangke dikumpulke malih, mangke tak bawa
pulang untuk apa? Pakan wedhus. Itu yang setiap kali beliau ngisi pengajian mesti 2 itu yang dibawa. Nah, kemudian beliau kalau jadi imam itu lamanya luar biasa. Hampir mungkin 15 sampai setengah jam. Tapi yang dibaca mung 2 ayat pendek, yaitu Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi anehnya, aneh ya. Kalau yang ngimami ulama tersebut banyak yang ngikut imam, yang ikut jadi makmum. Kalau di Suronatan mungkin bubar. Itu luar biasa, karismatiknya Masya Allah. Itu hal yang aneh, ngimami dawa tapi jamaah akeh. Itu hal yang aneh bagi kita. Tapi kalau di tempat lain, wah, wis podo ilang dewe-dewe. Ya. Nah, kemudian yang unik yang beliau lakukan setiap harinya, kalau jam 2 itu mesti datang ke masjid. Untuk apa? Untuk ngangsu, untuk ngisi ngebaki kulah. Begitu kulah kebak, beliau tidak yang namanya kemudian sholat subuh di situ, tapi sholat subuh di tempat lain. Itu setiap hari. Dan tidak banyak orang yang tahu kalau yang ngisi kulah, yang ngebaki kulah di masjid-masjid itu adalah ulama itu. Begitu baru sadar masyarakat kalau beliau sudah meninggal. Amalnya nggak mau diketahui oleh banyak orang. Itu luar biasa. Ya. Ampuh Ustadz itu. Sehingga dulu pada saat saya jemput kemudian pakai motor, delalai orang nggawa helm di depan ono cegatan polisi. Ya. Kemudian batin saya kan sudah yang namanya piye rasanya kalau ditangkap piye. Ya, kemudian gimana Pak Kiai? Ono cegatan ora apa-apa mlaku. Kalau nanti dicegat motor dikeke. Wah, gampang banget. Tapi saya yang bawa agak gelisah dan agak khawatir. Tapi begitu sampai di depan polisi, apa yang terjadi? Polisi ini hormat, ya. Assalamualaikum Ustadz, Bapak Kiai, ajeng tindak pundi misi pengawasan. Ya. Langsung dikawal, ya. Langsung dikawal sampai di tempat tujuan. Itu luar biasa, mengharismatik. Ya. Maka luar begitu meninggal baru banyak orang yang tersadar kalau kemudian ulama itu memang luar biasa amalnya nggak mau kemudian diketahui oleh banyak orang. Nah yang kedua Bapak Ibu bahwa dikatakan ikhlas itu di saat kita mengakui bahwa diri kita itu banyak sekali kekurangan. Itu orang yang ikhlas. Jadi tidak gede rumongso, tidak merasa GR, tapi dia ngoreksi dirinya sendiri bahwa dia itu masih banyak sekali perlu untuk belajar. Masih banyak sekali kekurangan untuk dirinya. Sehingga apa? Dia kepengen mencoba untuk mengevaluasi diri apa yang kemudian masih dalam kekurangan dirinya. Dia tidak pernah untuk menyombongkan diri. Dia tidak pernah untuk kemudian bagaimana dia ngrumongso bisa tidak. Itu orang yang ikhlas itu adalah rumongso. Dia masih banyak sekali kekurangan pada dirinya. Itulah orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa keikhlasan itu akan hadir, ya, itu ada lebih cenderung untuk menyembunyikan amal kebajikannya. Itu orang yang ikhlas. Tadi tidak mau terkenal, tidak mau kemudian menjadi popularitas, tapi yang
Tiga inilah yang kemudian amalnya itu disembunyikan. Tidak mau kemudian diketahui oleh banyak orang. Tidak mau kemudian dikenal oleh banyak orang. Maka ulama tadi di daerah saya itu seperti itu, enggak mau. Padahal dia ulama karismatik dan banyak orang mengenal dia luar biasa. Tapi amal kebajikannya dia enggak mau kemudian ditunjukkan, loh aku wis ngamal, loh aku wis sedekah, loh aku wis ini dan itu, enggak mau. Nah, inilah orang yang kemudian ikhlas. Amalnya itu senantiasa disembunyikan, tidak mau kemudian diketahui oleh banyak orang. Maka suatu hari Umar bin Khattab pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian ia mendapati Mu'adz bin Jabal sedang menangis di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar kemudian menegurnya, "Mengapa kau menangis wahai Mu'adz bin Jabal?" Mu'adz bin Jabal kemudian menjawab, "Aku telah mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, riya sekalipun hanya sedikit ia termasuk syirik. Dan barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, maka ia telah menyatakan perang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik, yang bertakwa, serta tidak dikenal sekalipun mereka tidak ada. Mereka tidak bilang dan sekalipun mereka ada. Mereka tidak dikenal, hati mereka bagikan pelita yang menerangi petunjuk. Mereka keluar dari segala tempat yang gelap gulita. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Nah, itulah orang yang ikhlas itu memang amalnya kemudian tidak dikenal oleh banyak orang. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa dikatakan dia sebagai orang yang ikhlas itu adalah ketika kita mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Itu pelaksanaannya juga angel. Apalagi kalau sudah menyangkut hak hidup, kepengennya sih ya. Tapi untuk kemudian mengutamakan kepentingan Allah daripada keridhaan manusia itu luar biasa. Ya. Maka tidak sedikit orang yang kemudian tergiur hanya kepengin yang namanya memiliki jabatan tinggi. Kemudian menghalalkan segala macam cara untuk bagaimana agar jabatannya bisa tercapai. Itu karena apa? Mengutamakan ridhonya manusia daripada mengutamakan ridhonya Allah. Maka kalau orang sudah seperti itu berarti orang itu hanya mengutamakan bagaimana kehidupan untuk dirinya, tapi tidak bagaimana untuk mengutamakan kepentingan akhiratnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa yang namanya ikhlas itu di saat kita itu cinta dan marah karena Allah. Kalau cinta mungkin bisa, tapi kalau marah belum tentu. Kita kalau marah terhadap anak itu bukan karena Allah, kadang-kadang karena hawa nafsu, karena memang marah. Tapi kalau marahnya karena Allah itu memang betul-betul ikhlas. Artinya apa? Artinya pada saat mengutarakan sesuatu kata-katanya memang dilandasi karena memang itu karena Allah. Bukan semata-mata didorong oleh keinginan hawa nafsu.
Nah, yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa yang namanya keikhlasan itu akan hadir pada saat kita sabar terhadap perjalanan atau panjangnya jalan kehidupan. Jadi kita hidup di dunia ini kan luar biasa jauh, panjang, berliku-liku. Tapi kalau kemudian kita ngelakoninya dengan kesabaran, dengan penuh keikhlasan, hidup kita akan punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan sedikit untuk kemudian mengingatkan pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa yang namanya ikhlas itu memang tidaklah gampang. Maka perlu kita perjuangkan, perlu kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang memang levelnya cukup tinggi. Dan setan itu tidak akan mampu menggoda terhadap orang-orang yang hatinya ikhlas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.